Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo keluarga Jakarta, kembali lagi di podcast Keluarga Jakarta bersama saya, Anastasia Mita. Kali ini saya akan membahas salah satu bentuk inovasi hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta bersama dengan tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Inovasi ini dikenal dengan nama Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui aplikasi Carik Jakarta. Pendataan keluarga satu pintu ini akan kembali dilaksanakan di tahun 2024 dengan melibatkan 76.108 kader Dasawisma yang tersebar di 267 kelurahan di DKI Jakarta. Sebagai petugas pendata dan di dalamnya terdapat 5 sasaran dalam pendataan, yaitu kelompok Dasawisma, bangunan, rumah tangga, keluarga, dan individu. Pendataan keluarga satu pintu ini merupakan program pengintegrasian pendataan lintas perangkat daerah melalui kelompok Dasawisma di mana pengumpulan datanya menggunakan aplikasi berbasis Android bernama Carik Jakarta. Nah, podcast Keluarga Jakarta kali ini kita akan membahas mengenai pendataan keluarga satu pintu tahun 2024. Dan di studio kita telah hadir narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Rizky Hamid selaku Kepala Pusdatin Keluarga Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Kairunisya Nasution selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Halo, apa kabar Pak Rizky dan Bu Neni? Sehat. Alhamdulillah, baik. Terima kasih telah bersedia hadir di podcast Keluarga Jakarta. Mungkin untuk pertanyaan pertama saya tanyakan dulu. Langsung pertanyaan. Boleh? Okay. Apa mau jawaban? Langsung aja ya kita tanya ke Pak Rizky. Nah Pak Rizky, boleh diceritakan nggak secara singkat terkait sejarah pendataan keluarga satu pintu melalui aplikasi Carik Jakarta? Lalu gimana sih sebenarnya maksud pengaplikasian satu pintu itu Pak? Oke, kalau boleh saya sedikit cerita terkait dengan sejarah singkat dari bagaimana pendataan keluarga satu pintu itu yang dimulai sejak tahun 2019 itu diawali dari kebutuhan Pemprov. Kebutuhan Pemprov akan potret dari keluarga-keluarga di Jakarta itu seperti apa, yang mana ketika kita bisa mendapatkan potretnya secara utuh, secara lengkap, kebutuhan-kebutuhan untuk terkait dengan program yang ada di Pemprov DKI itu lebih tepat sasaran, lebih dapat menjangkau seluruh populasi yang hidup atau tinggal di Jakarta. Dan ini Mbak Mita diawali dari kebutuhan tersebut, potensi yang ada di Pemprov DKI Jakarta ternyata diantaranya adalah salah satunya adalah bersama tim penggerak PKK yang memang sudah sejak lama mengumpulkan data keluarga dan juga tentunya merupakan amanat undang-undang. Undang-Undang 52 tahun 2009 yang mana diamanatkan bahwa pemerintah daerah itu wajib untuk dapat mengumpulkan maupun mengupdate data keluarga di provinsi atau di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, atas kebutuhan tersebut, Pemprov DKI bersama tim penggerak PKK berkolaborasi untuk mengumpulkan data keluarga satu pintu yang mana ini nantinya akan dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam OPD, berbagai OPD yang ada di DKI Jakarta. Itu Mbak Mita. Oke. Berarti ini kita menjalankan amanat dari undang-undang itu sendiri ya untuk PKSP ini ya Pak ya. Ada dasarnya kita jalan. Ada dasar undang-undang. Oke, saya boleh beralih ke Bu Neni sekarang. Siap. Nah, Bu Neni ini kan dari Sekretaris Tim Penggerak PKK. Kita tahu bersama bahwa pendataan keluarga satu pintu ini kita berkolaborasi, kemudian kader Dasawisma itu sebagai kader pendata. Nah, boleh diceritakan nggak Bu secara singkat tahapan-tahapan dalam pendataan keluarga satu pintu ini apa dan apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan kader Dasawisma ketika akan melakukan pendataan keluarga satu pintu? Baiklah, terima kasih Mbak Mita. Ya, kalau pendatanya otomatis kader Dasawisma ya. Yeah. Tapi di sini juga kader Dasawisma juga seperti apa kader Dasawisma itu diambil menjadi kader gitu maksudnya ya. Nah, itu ada tahapan-tahapan sendiri untuk bagaimana seseorang bisa dikatakan menjadi kader Dasawisma. Ya, dia itu kalau di kita karena memang Dasawisma itu adalah penggerak paling bawah, jadi di bawah RT loh. Keren nggak tuh Dasawisma?
PKK keren kan? Luas Jadi banget kalau pemerintahan hanya sampai RT, ada lagi di bawah RT itu namanya Dasawisma. Dia memiliki peran bantu di sini dalam hal ini dalam kader untuk menjadi pendata, ya otomatis dia harus mau, harus mampu dan harus bisa juga. Itu yang penting, dan bagaimana dia memulai untuk menjadi pendata otomatis semuanya dari kita ya, karena bukan hanya sekedar ayo saya bisa mendata, tidak, tapi yang pasti adalah dia dibekali dulu, diberikan ilmu pengetahuan atau bagaimana cara mendata itu tetap dari kami, dari tim penggerak PKK dan dari dalam hal ini Pusdatin. Seperti itu sih Mbak Mita. Dan seseorang dinyatakan sebagai kader Dasawisma, otomatis dia dipilih daripada 10 sampai 20 bangunan yang ada di wilayahnya. Dan selanjutnya adalah surat dari Ketua Kelompok PKK RT yang menyatakan beliau adalah menjadi Ketua Kelompok Dasawisma. Surat tersebut naik kepada Ketua Kelompok PKK RW, dari Ketua Kelompok PKK RW naik ke tim penggerak PKK Kelurahan. PKK Kelurahan meminta Lurah untuk meng-SK-kan. Jadi intinya semua kader kami ter-SK-kan. Baik, berarti memang sudah ada sistematisnya sendiri ya. Oke. Jadi dari mulai tahap registrasi Mbak Mita. Jadi kader Dasawisma kita itu teregistrasi setiap bulannya. Apakah nanti ada pergantian, itu seluruhnya itu terupdate sama tim penggerak PKK bersama kelurahan tentunya yang meregistrasikan. Petugas pendatanya. Dan ada itu SK-nya. ada loh, untuk Dasawisma itu ada di Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017. Berarti memang sudah ada dasar hukumnya juga ya. Oke, kita beralih lagi ke Pak Rizky ya. Nah, apa sih Pak yang membedakan pendataan keluarga satu pintu dengan pendataan atau sensus lainnya yang ada di Indonesia dan khususnya di Jakarta? Boleh diceritakan? Ya, tentunya kita di Pemprov DKI dalam kita menyelenggarakan pendataan keluarga satu pintu ini juga selain melaksanakan amanat undang-undang yang sudah ditentukan yang memang secara nasional ini kebutuhannya sama, kita juga menambahkan terkait dengan kriteria atau variabel yang memang secara khusus, secara spesifik dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Katakanlah misalnya ketika variabel yang misalnya dalam pendataan keluarga secara nasional itu mendata dengan sasaran keluarga yang mana isinya adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengcapture bagaimana tingkat kesejahteraan keluarganya, bagaimana tingkat keluarga berencananya, pemakaian kontrasepsinya dan sebagainya. Di DKI Jakarta dengan adanya pendataan keluarga satu pintu ini tentunya ada beberapa aspek tambahan yang kita coba tambahkan, di mana itu mungkin agak sedikit berbeda dengan provinsi lain. Seperti misalnya kemarin tahun 2022 kami mengupdate data rumah potensi rawan kebakaran. Karena kemarin ada permintaan dari teman-teman kita dari Dinas Pemadam Kebakaran ingin memetakan mana rumah yang rawan, mana rumah yang tidak rawan, sehingga petugas-petugas damkar kita dapat memitigasi mana rumah yang harus menjadi perhatian secara khusus. Contoh-contohnya ada beberapa seperti demikian. Ada misalnya teman-teman kita dari Dinas Perumahan yang secara spesifik ingin mengukur bagaimana kriteria rumah sehat yang ada di Jakarta sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Pemprov. Maka kita sajikan dengan memodifikasi dari beberapa pertanyaan yang sudah terstandar tentunya dari BKKBN maupun dari tim penggerak PKK, dan kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari OPD yang ada. Gitu. Berarti kekhususannya adalah PKSP ini pertanyaannya bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan OPD. Betul. Seprovinsi Dan DKI satu Jakarta. lagi tuh Mbak Mita yang tadi dari Damkar ya. Dari Damkar itu dulu minta ke kita ya untuk masuk ke dalam penilaian tadi yang disebutkan Pak Rizky adalah untuk mengetahui daerah mana yang rawan kebakaran. Nggak disangka-sangka Mbak Mita, itu ternyata PKK itu ada loh namanya GKSTTB. Salah satu kategorinya adalah terkait dengan daerah yang rawan kebakaran. Jadi memang itu sebetulnya program diampu juga oleh dari tim penggerak PKK yang ternyata bersesuaian juga nih sama kebutuhan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk dalam rangka penanggulangan kebakaran.
sejalan jadinya. Berarti bagus banget ya. Siapa sangka ya. Programnya ternyata kolaborasinya sudah sangat manis seperti itu ya. Oke, boleh beralih lagi ke Bu Neni ya. Nah Bu Neni, ini boleh ngasih tahu nggak sih strategi atau tips-tips nih kepada kader Dasawisma supaya meningkatkan efektivitas untuk pendata, melakukan pendataan sehingga bisa mencapai target, karena kan tiap pendataan pasti ada target. Boleh dibagikan nggak Bu tips-tipsnya? Iya. Kalau dari saya sih selama dibuka jebret gitu pendataan mestinya teman-teman dari kader Dasawisma ini langsung mengerjakan. Kenapa? Masalahnya adalah teman-teman Dasawisma ini selalu mengerjakan tunggu sampai akhir tanggal. Ya kan? SKS. Sistem kebut semalam. Padahal itu sangat merugikan. Rugi apa? Pada saat sistem kebut semalam itu terjadi tiba-tiba ngehang. Kenapa? Saking banyaknya yang berlomba. Padahal di awal jarang. Jadi tips dari saya nih, para kader Dasawisma, yuk apabila dikeluarkan sudah dari kami informasi terkait dengan tanggal untuk pengerjaan segala sesuatunya, yuk kita kerjakan mulai di awal. Dan di akhir kita ngapain? Kita berbenah diri, apakah sudah saya selesaikan atau belum. Gitu ya teman-teman Dasawisma ya. Jangan mau menjadi yang terakhir, tapi tetap jadilah yang pemula. Gitu. Ya. Dan mungkin saya kalau boleh tambahin Bu Neni, mungkin hal yang penting juga diperhatikan oleh kader Dasawisma adalah bagaimana setiap kader Dasawisma ini betul-betul memperhatikan tahapan bagaimana prosedur dalam kita mendata. Misalnya contohnya halnya sederhana nih Bu Neni, ketika misalnya datang ke rumah warga, mengenalkan diri dulu, mengenalkan maksud dan tujuan dari pendataan ini apa. Padahal dari kita udah kita isi ya, maksudnya dari kita kan di Carik Jakarta itu udah mereka sudah kalau misalnya maksud dan tujuan capek ngomong nih, tinggal pencet aja, udah ada Pak Gubernur yang ngomong kan. Nah, sudah kita isi seperti itu loh teman-teman ya. Iya. Jadi teman kader Dasawisma sekali lagi mungkin itu yang harus diperhatikan, bagaimana ketika datang untuk kepada rumah warga, memperkenalkan diri, bagaimana menjelaskan maksud dan tujuan dari pendataan ini, dan yang pastinya bagaimana kader Dasawisma ini bisa betul-betul menanyakan kuesionernya, pertanyaannya sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Jadi nggak boleh kalau warganya nggak jawab kita ngarang-ngarang, itu nggak boleh. Sebisa mungkin itu dioptimalkan, harus dikerjakan dan ditanya dari responden yang ada. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan, yang pertama kan harus tepat waktu ya. Kalau misalnya udah waktunya pendataan, ayo langsung dikerjakan ya. Kemudian juga jangan lupa melakukan pendekatan ke warga dan bertanya sesuai dengan fakta di lapangan ya, sesuai prosedur dan fakta di lapangan. Oke, sip. Nah, terkait dengan fakta di lapangan, zaman sekarang kan soal keamanan data itu kan jadi isu ya di mana-mana ya Pak Rizky ya. Boleh diceritakan nggak bagaimana strategi Pusdatin keluarga dalam pendataan keluarga ini untuk mengamankan datanya, soal keamanan data? Baik, terkait dengan pengamanan data tentunya ada beberapa aspek yang kita coba jaga gitu ya Mbak Mita. Dari mulai bagaimana teknologi informasi yang digunakan oleh aplikasi Carik Jakarta yang sangat didukung penuh oleh Dinas Kominfotik, bagaimana dari jaringannya, security-nya, bagaimana dari mekanisme terkait dengan hal-hal teknis, itu semua sudah sesuai dengan standar dan prosedur pengamanan dan keamanan data. Sehingga mudah-mudahan untuk bagi warga nih yang didata oleh kader Dasawisma itu nggak usah khawatir, dan juga begitu juga kader Dasawisma nggak usah khawatir datanya itu akan tercecer di mana-mana, karena kita basisnya sudah menggunakan sistem. Tentu itu sangat terkelola dan terjaga dengan pendukung-pendukung yang sudah disiapkan oleh teman-teman kami dari Dinas Kominfotik sebagai yang memang bertugas bertanggung jawab terkait dengan security. Terus begitu juga yang kedua, bagaimana juga dengan pemanfaatan dari hasil survei yang dikumpulkan melalui aplikasi ini, di mana bahwa Pemprov DKI Jakarta pasti akan memberikan atau menggunakan data-data pribadi yang dikumpulkan kepada warga ini sesuai dengan kebutuhan dari OPD yang ada di Pemprov DKI untuk mengintervensi. Katakanlah ketika misalnya OPD A butuh terkait dengan kebutuhan data tertentu, maka hanya data tertentu yang diminta saja yang diberikan, dan itu pasti sesuai dengan program-program yang diampu oleh SKPD yang ada.
Itu Mbak Mita. Nggak bisa sembarangan Nggak minta bisa semua sembarangan. data ya. By harus- name by address itu dilindungi undang-undang. Di undang-undang perlindungan data pribadi. Sudah ada ininya juga ya, dasar hukumnya. Baik, mungkin saya bertanya kedua nih ke Pak Rizky dan Bu Neni. Kita ini kan sekarang sudah masuk di tahun 2024 dan akan segera memulai pendataan keluarga satu pintu ya. Nah, boleh diceritakan nggak ke Pak Rizky dan Bu Neni bagaimana strategi-strategi yang harus dijalankan oleh kader Dasawisma dalam menyongsong kegiatan pendataan keluarga satu pintu di tahun 2024 ini? Sebenarnya simpel sih ya, karena mereka sudah bekerja itu, sudah melakukan itu sesering mungkin. Yang pasti pantengin, cari Jakartanya, aplikasinya, ya kan, dan lihat. Kalau kami kan selalu menginformasikan itu by medsos, jadi kita belajarkan kepada mereka by medsos, karena salah satu dari tugas daripada Dasawisma itu adalah menyebarkan informasi apa yang non hoax, maka kami ajarkan dari medsos gitu. Lihat flyer yang kami kirimkan, ya kan, dan mereka mulai mengisi dengan tadi yang seperti itu dibilang, sesuai dengan tahapan pengisiannya. Terus teman-teman Dasawisma, kalau Anda cuman hanya 10 rumah nih kan ya, terus yang diisi 1 itu ketahuan kok. Ya, ketahuan oleh sistem dan oleh kita gitu. Jadi ya ayo mari sama-sama kita lakukan tahapannya tadi seperti itu, menyelesaikan semuanya secara beraturan, ya kan. Terus habis itu mulai melakukan informasi ulang kali ya Pak Rizky ya. Ya. Atau apa? Silakan ditambahkan mungkin. Ya, mungkin saya boleh tambahkan, tentunya tadi yang disampaikan sama Bu Nini itu betul sekali, di mana setiap hal yang nanti akan disampaikan, bagaimana setiap tahap dari pelaksanaan pendataan ini harus dilalui oleh para kader Dasawisma kita ini dalam mengisi proses pendataan. Seperti kemarin, seperti kita ketahui, kita sudah melaksanakan petik saran. Penetapan sasaran, di mana kader Dasawisma kemarin sudah kita petakan mana yang bangunan yang akan didata, siapa saja keluarganya dan siapa saja individunya. Nanti pada tahap selanjutnya akan dilaksanakan pelaksanaan beberapa pendataan, diantaranya pendataan misalnya sosial ekonomi, apakah dari variabel terkait dengan Pasti ke-PKK-an, itu ya, stunting ya. Stunting, Keluarga verifikasi stunting. keluarga beresiko stunting, itu semua pentahapan. Tapi yang jelas dari petik saran yang sudah dilakukan, sekali lagi terima kasih kepada para kader Dasawisma yang sudah menyelesaikan secara lengkap. Kita akan lanjut kepada tahapan-tahapan berikutnya, diantaranya kita akan melaksanakan verifikasi keluarga beresiko stunting. Terus kita akan melakukan penyebaran informasi informasi tentang stunting. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi tahap yang selanjutnya nih para kader Dasawisma dan Bapak Ibu sekalian keluarga Jakarta. Kita akan melaksanakan pendataan atau updating dari beberapa pertanyaan atau kuesioner yang sudah kita tanyakan pada tahun lalu. Itu diantaranya Mbak Mita, sehingga mudah-mudahan beberapa tahapan ini dapat dilalui dengan baik oleh para kader Dasawisma, sehingga data yang terkumpul ini dapat secara optimal termanfaatkan. Baik, berarti sudah ada roadmap-nya ya untuk goes to pendataan keluarga satu pintu Dan 2024. satu lagi, kami juga menyisikan ya, atau kami memberikan pelatihan kepada para kader Dasawisma nanti di bulan Juni ya. Lebih kurangnya kita akan mulai di bulan Juni sih. Jadi supaya tadi apa sih pemahaman itu selalu kita perbarui ya kan, supaya nanti teman-teman Dasawismanya juga mengetahui isi daripada apa yang akan mereka infokan ya, atau mereka isi dalam aplikasi tersebut. Jadi pengalaman kita yang lalu nih, kader Dasawisma kita tambah hari tambah keren Mbak Mita. Kalau kemarin itu mungkin di beberapa pertanyaan banyak pemahaman yang agak sulit untuk ditanyakan, makin kesini kader Dasawisma kita makin berpengalaman. Apalagi ditambah dengan instrumen Carik Jakarta yang kita selalu perbaharui dengan banyaknya gambar-gambar, foto-foto
Itu memudahkan ketika misalnya kader Dasawisma ini menanyakan bagaimana jenis jamban keluarga bagaimana jenis jamban yang ada di rumah Anda. Nah, itu kita sudah lengkapi dengan foto-foto, gambar-gambar, sehingga ini dapat memudahkan kader Dasawisma dan juga keluarga mengidentifikasi. Tinggal tunjukin aja, ini yang namanya leher angsa, ini yang namanya cemplung, yang namanya cebluk, plengsengan, dan sebagainya. Yang banyak itu sesuai dengan variabel yang memang secara nasional itu kriterianya sudah ditentukan, gitu Mbak Mita. Berarti selain sudah ada roadmapnya, kader Dasawisma juga dikasih pembekalan ilmu juga ya. Ya, betul sekali. Nah, ini mungkin kita sudah sampai di penutup. Boleh minta ini enggak, pesan dan arahan bagi kader Dasawisma terutama dalam menyongsong pendataan keluarga satu pintu di tahun 2024 ini. Boleh dari Pak Rizky dulu atau Bu Neni, silahkan. Silakan. Saya dulu. Mungkin pesan saya yang paling harus diperhatikan bagi kader Dasawisma sebagai petugas pendatanya tentunya meminta tentunya ikuti setiap tahapan yang harus dilalui oleh kader Dasawisma dalam setiap tahapan yang diberikan. Kalau hari ini kita sedang melaksanakan petik saran, maka lakukan sesuai dengan waktunya. Yang kedua, jangan sampai ikuti prosedur untuk dalam setiap melaksanakan pendataan, mulai dari bagaimana cara mengetuk pintu rumah keluarga, bagaimana cara menanyakan kuesioner-kuesioner yang ada, sehingga warga dengan sangat terbuka untuk bisa memberikan informasi sesuai dengan kriterianya. Kalau warganya nggak bisa, misalnya jadwalkan ulang, karena alhamdulillah kader Dasawisma kita kebanyakan adalah warga yang memang tinggal di sekitar rumah dari keluarga ini. Itu yang mungkin menjadi salah satu keunggulan yang paling oke ya menurut saya, ketika pendataan ini menggunakan instrumen atau petugas yang ada di lingkungan sekitar, sehingga betul-betul data ini memang dikumpulkan secara faktual di lapangan. Dan jangan sampai kader-kader atau kuesioner-kuesioner yang ada ketika tidak mendapatkan jawaban, ini main diisi-isi aja sesuai dengan kemauannya. Nah, itu sebagaimana seoptimal mungkin kader Dasawisma ini dapat memberikan pemahaman kepada warga untuk bisa dapat terbuka menjawab seluruh kuesioner yang ada. Tentunya itu challenge ya, nggak mudah itu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu sih pesan yang paling penting dari saya, Mbak Mita. Oke. Ya, kalau dari saya tadi udah sangat jelas ya dijelaskan oleh Pak Rizky. Intinya teman-teman kader Dasawisma, yuk kerjakan sesuai waktu ya. Lihat semua apa yang akan dikerjakan, kembali ulangi ya kan apa yang sudah dikerjakan, dan selanjutnya adalah mengerjakan itu dengan hati. Ya, mengerjakan semua kerjaan kita itu dengan hati, dan ingat bahwa Dasawisma itu adalah siap mendata dan siap didata. Itu yang paling penting. Kalau itu teman-teman Dasawisma pegang, pasti data aman. Semua apapun itu pasti kita selesaikan pekerjaan itu dengan tuntas, cepat, dan otomatis dengan tepat ya. Cepat, tepat, dan selesai pada waktunya. Keren banget. Dan satu lagi mungkin Mbak Mita, bagi keluarga Jakarta nih tentunya juga saya ingin memohon partisipasinya, dapat membukakan pintu bagi kader-kader PKK untuk bisa masuk ke rumah Bapak Ibu sekalian, karena setiap informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian ini dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk Pemprov DKI dalam membangun kotanya. Jadi sehingga ketika kita salah dalam mengumpulkan data, tentunya program-program di Pemprov DKI juga bisa salah. Tapi ketika warga ini dapat berpartisipasi aktif, memberikan jawaban sesuai dengan kondisi faktualnya, maka program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat lebih tepat sasaran dan juga tepat manfaat, dan juga tentunya secara efisiensi pasti akan dapat akan baik. Mungkin itu Mbak Mita bagi keluarga Jakarta. Jadi warga Jakarta, yuk bukakan pintu rumahmu untuk para pendata.
Terima kasih Pak Rizky dan Bu Neni untuk obrolan kita di podcast Keluarga Jakarta pada hari ini. Tadi ada satu nih kata-kata Bu Neni yang saya tertarik nih, kader Dasawisma siap mendata dan siap didata. Kalau boleh Pak Rizky dan Bu Neni berkenan kita sama-sama untuk menggelorakan semangatnya kader Dasawisma dan keluarga Jakarta yang menonton podcast ini. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Kader Dasawisma Siap mendata dan siap didata. Untuk siapa? Sukses Jakarta untuk Indonesia. Keluarga Jakarta, jangan lupa untuk saksikan terus podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga Jakarta lainnya. Sampai jumpa.